Shalom kasih Kristus, kita patut bersyukur pada Bapa Surgawi di mana hari ini kita dapat merayakan wafatnya Yesus di kayu salib. Hal ini patut disyukuri karena melalui kematiannya di kayu salib, kita selain menerima pembenaran, Alkitab juga mengatakan bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami secara jelas, dengarkan renungan ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari yang bahagia ini sungguh kami sangat bersyukur karena kami dapat merayakan hari kematian di kayu salib. Tuhan, kami bersyukur dengan kematian-Mu inilah kami dapat dibenarkan menjadi orang-orang yang dikuduskan, menjadi orang yang dapat memiliki hubungan secara langsung kepada Engkau Tuhan. Demikian juga lewat kematian-Mu inilah kami juga diangkat menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Maka dari itu Tuhan berbicaralah lewat firman Tuhan pada hari ini, agar firman yang disampaikan lebih lagi memberikan satu pertumbuhan rohani kami, sehingga rohani kami semakin dewasa dan kami semakin mengenal Engkau, di mana Tuhan yang kami sembah sungguh adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Maka dari itu Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Melalui ini semua kami dibawa menjadi serupa dengan Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan terdapat dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7. Demikian firman-Nya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kekasih, bila kita berbicara tentang anak-anak Allah, mungkin ada di antara pendengar bertanya, siapakah anak-anak Allah? Bagi orang non-Kristen akan sangat tidak memahami apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah. Tetapi jangan-jangan bagi yang mengaku diri Kristen pun masih banyak yang tidak jelas dalam memahami arti anak-anak Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti langkah sebagaimana yang Tuhan berikan, maka kita mendapat kelahiran rohani atau disebut lahir baru. Dan dengan kelahiran baru ini akan membuat seseorang menjadi seorang anak Allah. Hal ini sebagaimana yang dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Allah menawarkan kita kesempatan untuk menjadi anak-anaknya. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, tetapi dunia tidak mengenal kita. Tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kekasih, kita disebut sebagai anak-anak Allah juga dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kekasih Kristus, Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, tentunya berharap dalam hidup keimanan kita akan terus bertumbuh menjadi dewasa dan tidak tinggal diam sebagai anak-anak saja, melainkan akan bertumbuh dalam kerohanian menjadi semakin dewasa yang tidak lagi diajarkan asas-asas pokok sebagaimana tertulis dalam Ibrani 5 ayat 12 dan 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak-anak kecil.
Jadi kita harus menjadi orang yang dewasa, dan orang yang sudah dewasa rohani seharusnya sudah punya pertimbangan matang dalam menjalani kehidupan. Bila hidup yang dijalani masih kerap melakukan hal yang bertentangan terhadap firman Allah, dapat saja kehidupannya mempunyai kemungkinan bahwa telinganya mendengar firman, namun sikap, tindakan, dan perbuatan sama sekali tidak mencerminkan apa yang didengarnya. Kekasih, kita sebagai orang percaya pada Yesus tentunya sering mendengar firman Tuhan, entah dari khotbah dalam ibadah minggu, dari mendengar rekaman ibadah atau renungan, menonton YouTube, membaca Alkitab, dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah menanggapi, mentaati, dan menghidupinya? Mendengar firman mungkin sering, tetapi setelahnya, apakah melakukan firman yang didengarkan atau kembali pada kehidupan duniawinya yang lama? Kekasih, jangan sampai kita tahu apa yang dikatakan firman Tuhan, tetapi tidak pernah mengaplikasikannya dalam hidup. Bila demikian, sikap hidupnya dapat dipastikan. Saat masalah datang, bukannya segera mencari pertolongan Tuhan sebagai solusinya, melainkan akan kalang kabut mencari alternatif di luar dari kebenaran Tuhan, sehingga mendukakan hati Tuhan. Kekasih Kristus, apa yang diberikan Bapa Surgawi yaitu menjadi anak-anak Allah adalah sebuah kasih karunia yang begitu luar biasa besarnya. Dari orang berdosa yang gagal mencapai standar kelayakan bagi Tuhan, ternyata kita malah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tidakkah itu seharusnya mampu menggerakkan hati kita untuk bersyukur dan memutuskan untuk menghargai segala kebaikan Tuhan yang luar biasa itu dengan sepenuhnya? Hal ini sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini sebuah jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita lewat Kristus. Dengan menerima Kristus, Dia dengan sendirinya telah masuk ke dalam hidup kita, dan dengan demikian kita pun dianugerahkan hidup yang kekal. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus juga mengatakan, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Hanya lewat Kristus kita bisa datang kepada Bapa. Hanya lewat Dia kita memperoleh jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya lewat Dia kita diselamatkan, dan hanya lewat Dia pula kita bisa mengenal Bapa. Kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah, bahkan dikatakan telah melihatnya. Sebuah anugerah yang sungguh besar, dan alangkah keterlaluan jika kita sia-siakan dengan tidak mau memperhatikan dengan sebenar-benarnya firman Tuhan yang kita dengar. Sekarang, mari kita hidup lebih sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah yang berfungsi sebagai terang dan garam dunia yang dapat diperlihatkan lewat cara dan gaya hidup kita. Tetaplah hidup dengan iman yang teguh akan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan biarkan anugerah luar biasa besar yang telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah ini menguap sia-sia akibat sikap keras kepala, tegar tengkuk, dan membangkang yang kita biarkan terus ada dalam diri kita. Jadi, tetaplah setia sebagai anak-anak Allah. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati keimanan kami. Kami semakin mantap, kami semakin kokoh menjadi anak-anak-Mu, karena kami dapat mengerti lewat kematian-Mu inilah banyak hal kami telah menerima satu rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang bisa berkomunikasi langsung karena lewat kematian-Mu. Itu merupakan hasil pembenaran di mana roh kami dibenarkan di hadapan Tuhan, di mana kami juga memiliki benih kebenaran yang terus Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kami.
Dengan kematian-Mu pula kami juga diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Lewat firman inilah kami sangat diberkati. Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah Engkau kerjakan untuk kami. Terima kasih. Pimpin kami supaya kami terus menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam Engkau. Dan bawa kami agar kami tetap melekat di dalam Engkau. Dan firman-Mu semakin terus berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.